Baik, Bapak Ibu, di sini saya sebagai pengamat menjelaskan tentang tugas dari coach, yaitu nantinya memiliki tiga keterampilan. Yang pertama sebagai memiliki kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Untuk Pak Muklis sebagai coach dan Bu Desak sebagai coaching, ingin mengembangkan atau meningkatkan keterampilan yang mana, Pak? Yang pertama, Dalam yang kegiatan kedua, atau ini ketiga? saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Jadi kemampuan mendengarkan Oke, aktif. ya. Untuk Bapak Ibu melaksanakan coaching. Baik, terima Monggo. kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Selamat sore Bapak, apa Selamat kabarnya sore. Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Desa? Sehat ya? Ya, puji Tuhan, terima kasih saya sehat. Oke. Bapak, saya beberapa kali mohon maaf chat WA ke Bapak. Apakah Bapak hari ini berkenan, Pak? Sebenarnya ini mau tanya nih, ini apa nih yang tumben-tumbennya gitu loh, ngechat, pengen ngobrol apa ini Bu Desa? Iya Bapak, terima kasih Bapak. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya Bapak. Gini Apa ini Bapak, yang Bu Desa rasakan kok sampai sebegitunya nih? saya ingin sekali membuat anak itu memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Jadi mereka itu tahu bagaimana mengikuti kegiatan pembelajaran karena saya merasa anak suka tidak nyambung, Pak. Jadi saya kesulitan untuk memberikan materi ke anak-anak. Anak nggak nyambung itu yang seperti apa, Bu, dalam pembelajaran? Iya, karena ukuran saya Pak di kelas 5 itu seharusnya anak misalnya Pak di semester 1 ini kan di pecahan, menghitung. Jadi saya sering kekurangan waktu Pak untuk menyampaikan itu. Oke. Anak-anak seperti itu. Apakah dalam kelas sangat banyak, Bu, anak yang tidak paham dengan pembelajaran matematika yang seperti itu? Kebetulan sebenarnya kelas saya itu hanya 19 anak, Pak. Tapi 60% itu anak-anak tidak mampu, Pak, mengikuti pembelajaran. Oke. 60% anak-anak tidak mampu mengikuti pembelajaran matematika. Tentu Bu Desa pernah nih menganalisa kira-kira apa nih penyebabnya kok sampai sebegitu banyaknya gitu loh. Iya, ya itu Pak, karena mereka kemampuan dasar menghitungnya itu seperti perkalian, penjumlahan saja mereka masih seperti pakai jari seperti itu Pak. Jadi mereka seperti itu. Terus untuk kan tadi 60%, berarti ada 40% anak yang mampu ini Bu ya. Apakah mereka Ibu perhatikan mempunyai gaya belajar yang berbeda atau bagaimana? Iya Pak, saya lihat di 40% itu memang kemauan belajarnya tinggi karena mungkin dia di rumah diberikan bimbingan lebih. Si anak itu memang keinginan belajarnya juga tinggi, Pak. Oke. Terus 60% itu menurut saya juga lumayan banyak Bu ya, artinya lebih dari separuh. Apa yang Ibu lakukan? Yang telah Ibu lakukan ataupun yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi agar yang 60% tersebut bisa menjadi bisa. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, selama ini 1 bulan itu di perkalian menghafal kesulitan. Saya akhirnya meminta anak semua menuliskan perkalian. Kemudian di rumahnya saya minta 1 minggu kemudian menghafal perkalian itu saya taruh di sisi-sisi tembok itu Pak, saya tempel, saya beli, kemudian saya tempel. Supaya anak kalau yang lupa lihat saja. Tapi kemampuan anak untuk melihat pun kayaknya lambat gitu Pak, karena tidak terbiasa atau bagaimana. Tapi tetap saya di 4 sisi, jadi 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri itu ada perkalian semua. Jadi anak istilahnya melihat. Kalau saya tanya dia cepat, setidaknya ada keinginan untuk di sana loh tempat perkalian seperti itu. Terus selain itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Selain menempel tadi, terus menghafalkan?
Adakah yang sudah Ibu lakukan? Ya, saya berikan pastinya kerja kelompok, Pak, menggunakan itu pendekatannya saintifik, kemudian saya gunakan kolaborasi seperti itu, Pak. Terus selain kedua tadi, mungkin masih ada yang dalam benak pikiran Ibu, apa yang akan Ibu lakukan selain kedua tadi? Masih ada? Iya, karena saya merasa itu kurang maksimal, Pak. Saya pun sudah menyampaikan ke orang tua untuk memberikan anaknya bimbingan pembelajaran lebih tambahan. Sejauh mana nih Bu efektivitas tadi dengan bantuan orang tua? Saya melihat belum maksimal sih, Pak. Sekali wali itu sadar, ayo kita berpacu bareng-bareng. Oke, berarti tadi dari udah beberapa, artinya efektivitasnya juga masih kurang gitu. Masih ada kira-kira hal apa nih yang paling bisa membuat anak-anak tersebut menjadi mampu minimal menghafal perkalian? Kalau menurut Bu Desa apa? Kalau menurut saya yaitu ada pendampingan ketika di rumah. Orang tua benar-benar mendampingi anak belajar di rumah setidaknya 1 hari itu selain di sekolah itu 1 jam. Berarti pendampingan tadi. Apa yang akan Ibu lakukan agar orang tua itu mau mendampingi anak-anaknya? Ya, saya sangat ingin sekali menyampaikan ke orang tua. Jadi yaitu membicarakan ulang anaknya untuk lebih giat belajar karena sudah di kelas 5 dan itu belum saya lakukan, Pak. Caranya bagaimana Ibu akan menyampaikan kepada orang tua tersebut? Lewat apa? Apakah dikumpulkan atau bagaimana? Ya, Pak, saya mungkin nanti di semester selanjutnya ini, karena ini sudah ulangan akhir semester 1, jadi saya akan mengundang orang tua wali lagi ke sekolah untuk mereka membangun komitmen, ayo kita berikan pendampingan belajar terhadap si anak dan benar-benar peduli terhadap anaknya. Pertanyaan saja. Jadi apa rencana Bu Desa? Ya, Rencana saya akan selanjutnya mengundang orang tua, kemudian saya akan mungkin di pembelajaran saya akan memberikan media-media yang menarik, Pak, bahan ajar, mungkin menambah supaya mereka itu tertarik, kemudian mereka juga lebih kreatif lagi dengan strategi atau model-model pembelajaran agar mereka senang dengan pelajaran itu. Seperti itu. Dan saya mengembangkan diri saya sendiri supaya anak-anak itu suka sama saya dulu. apa kriteria keberhasilan yang Ibu lakukan tadi? Kriterianya apa? Anak tidak mengeluh ketika belajar, kemudian anak ingin tahu, pokoknya dia betah ketika belajar. Menurut saya itu ketika anak betah belajar dan ingin tahunya tinggi, itu mudah untuk berhasilnya. Terus kapan Bu Desa mau melaksanakan program tadi? Nanti Januari. Januari Mungkin 2 minggu ke depan artinya. ke depan. Luar biasa Bu. Mungkin setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian ingin nih ketemu Bu Desa untuk mendengar kembali cerita dari Bu Desa ya. Apa yang Iya, Pak. telah Ibu lakukan itu berhasil, efektifnya seperti apa? Mungkin Iya, Pak. dari Iya, Pak. Saya gimana nih perasaan Bu Desa? Ya, Pak, saya merasa senang dan saya merasa nanti di kegiatan selanjutnya saya harus membuat kreativitas yang lebih tinggi, tertantang untuk menjadi guru yang diidolakan anak-anak. Terima Semoga berhasil Bu Desa. Sampai jumpa Ya, 3 minggu kemudian dengan cerita siap, yang Bapak. hebat dari Bu Desa. Ya, Ya. Bapak. Terima Oke, kasih terima banyak, kasih. Bapak. Selamat Iya, Bu. sore, Bapak. Selamat sore Bu Desa.
Terima kasih Bapak Ibu, dari pengamatan yang saya amati dengan Alur Tirta sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu yang pertama coach bertanya tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya kepada coach. Kemudian dengan mendengar aktif, coach memperhatikan rasa, yaitu receive, ask, knowledge, kemudian summarize dan ask. Itu sudah mencakup semua rasa yang coach lakukan pada coach di coaching pada sore hari ini. Saya rasa itu yang tidak ada kelemahannya, semuanya bagus, dan terima kasih untuk Bapak Muklis dan Bu Desat. Selamat sore. Selamat sore, Bu.